Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ananda yang salih dan salihah, kaifa halakum? Semoga ananda yang salih dan salihah beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah, dan semoga ananda yang salih dan salihah senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun ananda berada, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Ananda yang salih dan salihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan ini ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kita semua untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Ananda yang salih dan salihah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kompetensi berbicara. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, setelah mempelajari materi berikut ini, Ananda diharapkan dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, menceritakan kembali cerita anak dengan kata-kata sendiri. Dan yang kedua, mengetahui sifat tabligh pada diri sahabat. Nah, selanjutnya silakan kalian simak baik-baik cerita berikut ini ya, dan tolong perhatikan lafal dan intonasi yang tepat saat membacanya. Membaca Al-Quran pertama kali di depan Ka'bah. Suatu ketika, sahabat Rasulullah sedang berkumpul. Saat itu, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran. Siapa berani membacakan Al-Quran kepada mereka? Aku, jawab Ibnu Mas'ud. Para sahabat mengkhawatirkan keselamatan Ibnu Mas'ud. Biarkanlah aku yang melakukannya, kata Ibnu Mas'ud. Allah akan melindungiku. Ibnu Mas'ud pergi ke depan Ka'bah saat duha. Orang-orang Quraisy berada di balai pertemuan. Ibnu Mas'ud berdiri di hadapan mereka. Ibnu Mas'ud membaca surat Ar-Rahman. Orang-orang Quraisy merenungi bacaan Ibnu Mas'ud. Apa yang dibacakan anak ini? Tanya orang Quraisy. Dia membacakan sebagian yang dibawa Muhammad. Orang-orang Quraisy menjadi marah. Orang-orang Quraisy memukuli Ibnu Mas'ud. Namun, Ibnu Mas'ud bergeming. Ibnu Mas'ud terus membacakan surat Ar-Rahman. Selesai membaca, Ibnu Mas'ud baru pergi. Ibnu Mas'ud menemui para sahabat. Wajah Ibnu Mas'ud terluka. Itu yang kami khawatirkan atas dirimu, kata para sahabat. Namun, Ibnu Mas'ud tidak jera. Besok aku akan melakukan hal yang sama, katanya. Jangan, kata para sahabat. Nah, ananda yang salih dan salihah, demikianlah cerita yang berjudul membaca Al-Quran pertama kali di depan Ka'bah yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerita ini diadaptasi dari riwayat Ibnu Ishaq dalam Sirah Ibnu Hisham. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini ya. Begitu istiqomahnya sahabat Ibnu Mas'ud dalam berdakwah ya, menyampaikan Al-Quran ya, menyampaikan kebenaran yang diterima dari Nabi kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani sifat tabligh atau menyampaikan ya dalam dakwah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda yang soleh dan solihah, agar dapat lebih memahami materi pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, silakan kalian kerjakan tugas bahasa Indonesia hari ini. Yang pertama, kerjakanlah ayo berlatih 3. Yang kedua, ayo berlatih 4 pada buku modul halaman 31 sampai 32. Berikutnya, tugas yang ketiga, insya Allah aku bisa 1. Ayo melatih kemampuan menulis dan berbicara di buku modul halaman 33. Untuk tugas yang ketiga, insya Allah aku bisa ini, silakan kalian menulis kembali cerita yang berjudul membaca Al-Quran pertama kali di depan Ka'bah dengan menggunakan bahasa sendiri ya, menggunakan bahasamu sendiri. Jadi bukan menyalin cerita dari buku modul ya, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri ya, yang kalian ingat dari cerita membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Jika lembaran dalam buku modul halaman 33 tidak cukup, kalian dapat mengerjakannya di buku tulis bahasa Indonesia. Alhamdulillah, materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kalian dalam memahami materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.